Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan faktor manusia, interaksi manusia, dan komputer. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doni Adi Dardana, NIM saya 055, asal saya Ngoro Mojokerto. Nama saya Muhammad Fani Andika Kusuma, NIM 059, asal desa Kedamaian City. Nama saya Chandra Dwi Prayogi, NIM Indra. 089, asal Prambon City. Perkenalkan, nama saya Hamdani Bagus Pratama, asal saya NIM 095, asal Mojokerto. Human Information Processing. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem proses informasi. Yang pertama, informasi terima dan ditangkapi melalui saluran input-output atau indera. Kemudian, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Kemudian, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Kemudian yang terakhir, kapasitas manusia satu dengan yang lain dalam menerima rangsangan dan memberi rasa berbeda satu dengan yang lain. Aspek komputer dan pengertian. Aspek dalam sistem komputer, aspek hardware, aspek software, aspek firmware. Faktor manusia merupakan aspek penting dalam sebuah sistem komputer untuk membuat keseimbangan antara model sistem komputer dan manusia sebagai pengguna, maka perancang sistem juga harus memodelkan manusia dengan cara yang sama. Hal ini tidak mudah karena manusia lebih susah untuk diprediksi, kurang konsisten, dan kurang deterministik dibandingkan komputer. Kecakapan manusia dan kecakapan komputer. Kecakapan manusia, estimasi, intuisi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal atau perkecualian, memori asosiatif, pengambilan keputusan non deterministik, pengenalan pola, pengetahuan duniawi, kesalahan manusiawi. Sedangkan kecakapan komputer adalah kalkulasi akurat, deduksi logika, aktivitas perulangan, konsistensi, multitasking, pengolahan rutin, penyimpanan dan pemanggilan kembali data, pengambilan keputusan deterministik, pengolahan data, pengetahuan domain, dan bebas dari kesalahan. Next. Istilah dalam penglihatan luminance. 1. Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. 2. Semakin besar luminance sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Kontras. 1. Selisih antara luminance objek yang luminance latar belakang. 2. Nilai kontras dapat positif atau negatif. 3. Nilai kontras negatif akan membuat objek tidak nampak. Istilah dalam penglihatan atau visual. Kecerahan sebagai tanggapan subjektif pada cahaya. 2. Tidak ada kaitan dengan luminance dan kontras, namun luminance dapat berimplikasi pada kecerahan. Sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan, visual angle, sudut yang dibentuk antara objek dengan mata. 2. Ketajaman penglihatan, visual acuity, sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat objek yang jelas. 3. Sudut yang nyaman untuk penglihatan mata normal berkisar antara 5-21 menit. Busur ini setara dengan objek tinggi 4,3 mm sampai dengan 6,1 mm yang dilihat dari jarak 1 meter. Color coding atau Travis yang dibuat tahun 1991. Warna berguna untuk pengelompokan atau grouping. Gunakan warna yang berbeda di setiap level atau grup. Kemudian warna membuat sesuatu yang berbeda. Misalnya menggunakan warna biru untuk file yang sedang aktif. Kemudian background, gunakan warna gelap untuk background dan warna terang untuk background. Next. Penggunaan warna. Aspek membawa pesan yang serupa. Kecerahan dan saturasi akan menarik perhatian. Urutkan warna sesuai dengan posisi
netralnya. Warna hangat panjang gelombang besar dapat digunakan untuk menunjukkan arus tindakan. Biasanya warna yang hangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang diingin dapat dipakai untuk menunjukkan status atau informasi latar belakang. Memori manusia. External environment. Sensor information store. Biasanya visualnya berdurasi 0,1 sampai 0,2 detik. Auditorinya 2 sampai 4 detik tanpa processing. Selanjutnya short term memory. Biasanya 20 sampai 30 detik. Dan yang terakhir long term memory. Ini mungkin tak terhingga atau bisa selamanya. Memori manusia. Sensory storage. 1. Dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga temporer. 2. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan. 3. Informasi disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbolik. Short term memory. 1. Dapat dipandang sebagai penyimpanan memori. 2. Informasi dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik. Sering disebut sebagai working memory. Long term memory. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh yang disebut proses belajar atau lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang, berbasis semantik dan diakses secara asosiatif. Sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Sensory memory. Ayo, Memori penampung informasi yang diterima oleh indera-indera kita. Iconic memory. Visual stimuli atau penglihatan. Echoic memory. Aura stimuli, pendengaran. Haptic memory. Taktil stimuli atau sentuhan. Biasanya dipakai untuk orang buta. Selalu diperbarui. Short term memory. Kemampuan untuk mengingat sementara. Rapid access 70 ms. Rapid decay 200 ms. Kemudian batas kapasitas 7 atau kurang lebih 2 blok. Kemudian example 212.698.5697, 212.698.5697. Long term memory LTM, penampung untuk pengetahuan. Slow access 1 atau 10 second. Slow decay if any. Huge or unlimited capacity. Ada 2 jenis. Episodic, kumpulan informasi perbagaian, mengingatnya perbagaian. Semantik, kumpulan informasi yang telah diketahuan. Integrasi, jadi satu sehingga kalau ditanya bisa menjawab. Semantik LTM berasal dari episodic LTM. Vision. 2 tahapan vision. 1. Physical reception of stimulus atau lihat secara fisik. 2. Processing and interpretation of stimulus atau diinterpretasikan. Visual perception. Bagaimana persepsi user? Ada 2 teori. 1. Pendekatan konstruktivis. Dibentuk dari representasi objek yang dilihat dan pengetahuan yang kita punya. Pendekatan ekologikal. Memandang objek dari kegunaannya atau evidence. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.